Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Enak aja mau nikah lagi. Sesuai rencana, mereka akan datang ke acara Papa Davita, sebuah pesta meriah penyambutan ulang tahun perusahaan di sebuah hotel ternama. Davita dan Areha memakai gaun yang bagus. Keduanya tampak seperti anak kembar karena baju mereka yang sengaja sama. Hanya saja, Areha merasa sedikit tidak nyaman dengan pakaiannya sekarang. Apa tidak terlalu terbuka? Tanya Areha memperhatikan penampilannya. Astaga, enggaklah, gaunnya panjang sebetis, tangannya juga ada. Terbuka bagaimana? Sudah ayo, nanti kita telat. Keburu habis pria gantengnya, maksudnya makanannya, Areha menggelengkan kepalanya. Sahabatnya memang sangat lucu. Sesampainya di tempat acara, Davita langsung menarik tangan Areha ke sebuah meja makanan. Ia meraih salah satu dessert dari sana dan memberikannya pada Areha. Itu cheesecake, kamu suka keju kan? Pasti kamu akan menyukainya, seru Davita dengan semangat. Areha tersenyum, ia memakan kue yang Davita berikan. Memang sangat enak, dia bahkan sampai menambah 2 kali. Keduanya bahkan tak ikut dalam acara karena saking asiknya makan enak. Puasin makannya, besok tidak ada lagi. Aku suka datang ke acara yang penuh makanan seperti ini. Tidak seperti di kampung, ngambil satu lemper aja digosipin sampai berbulan-bulan. Celoteh Davita sambil memakan bolu gulung miliknya. Pipinya membulat sempurna saat bolu itu belum dapat ia telan. Tatapan mata Davita jatuh pada seorang pria tampan yang lewat di hadapannya. Matanya membulat sempurna. Ia dengan gugup menelan bolunya dan meraih segelas minuman untuk mendorong bolu yang ada di mulutnya agar cepat tertelan. Areha, tunggu di sini ya. Kalau haus, minta saja pada pelayan. Kalau lapar, ambil saja apa yang kamu mau. Aku tinggal sebentar, Areha akan mencegahnya, tetapi Davita buru-buru pergi, meninggalkan Areha yang kebingungan. Astaga, anak itu pasti mengejar pria tampan. Hais, Davita, Areha menaikkan bahunya acuh. Ia kembali memakan cemilan yang disediakan di sana. Tak sengaja, Areha tersedak bolu yang ia makan. Gadis itu mencari air minum, tapi ia tak menemukannya. Tatapan matanya beralih menatap seorang pelayan yang membawa beberapa minuman. Karena bolu itu sudah sangat mengganjal tenggorokannya, Areha langsung meraih gelas itu dengan asal dan meminumnya. Astaga, hampir saja aku mati karena bolu ini, gumam Areha setelah merasa lega. Matanya beralih menatap gelas yang ada di tangannya. Tapi, kenapa kepalaku sakit, gumamnya sebelum kegelapan merenggut kesadarannya. Di mana Areha? Davita baru saja kembali. Gadis itu mencari keberadaan sahabat yang entah di mana. Lama mencari dan tak menemukannya membuat Davita panik. Ia berusaha mencari keberadaan Areha. Namun, ia tak kunjung menemukannya. Sampai acara selesai dan semua tamu sudah pulang, ia tetap mencari keberadaan Areha. Bagaimana ini?
Areha nggak ada, seru Davita dengan panik. Kamu tenang dulu, Papa sudah minta pihak hotel untuk membuka CCTV. Mungkin Areha tersesat di gedung hotel ini, ujar pria parubaya itu menenangkan putrinya. Ditunggu punya tunggu, petugas hotel datang dengan membawa rekaman CCTV. Di sana, mereka melihat Areha dibawa oleh seseorang ke dalam sebuah kamar. Tak lama, disusul seorang pria yang terlihat seolah sedang tidak baik-baik saja. Setelah mengetahui nomor kamar itu, Davita bergegas berlari menuju kamar tersebut. Pintu terbuka dengan keras, membuat seorang gadis menatap ke arah mereka dengan tatapan kaget. Davita melangkah mendekat dengan perlahan, air matanya jatuh melihat penampilan sahabatnya saat ini. Tatapan mata Davita beralih menatap seorang pria yang tertidur di atas ranjang dengan posisi telungkup. Areha, Davita memeluk tubuh Areha yang hanya dibalut oleh selimut tebal. Kedua gadis itu sama menangis keras. Aku sudah kotor, pria itu memaksa untuk mengambil kehormatanku. Dia pria gila, dia menyakitiku, isak Areha di pelukan Davita. Davita kembali menatap pria itu, tatapannya terlihat tajam. Dadanya bergemuruh hebat, kedua tangannya terkepal kuat. Isakan tangis Areha, sungguh menyayat hatinya. Aku akan membuatnya bertanggung jawab atasmu, Areha. Davita menghapus air matanya, wanita itu memandang jendela kamarnya dengan tatapan kosong. Kedatangan Sea kembali membuatnya teringat akan kejadian yang berusaha ia lupakan. Kejadian yang selalu membuatnya merasa bersalah karena sudah meninggalkan sahabatnya. Andai saat itu aku tahu, aku tidak akan membawanya ke pesta itu. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Lirihnya dengan air mata yang kembali membasahi pipinya. Sea mendatangi kediaman Salvatore, sebelum masuk penjaga gerbang menanyakan tentang identitasnya lebih dulu. Karena tak bisa sembarang masuk, akhirnya Sea diminta untuk menunggu di teras. Sementara bodyguard berjaga masuk ke dalam untuk memanggil Lionel. Air mata Sea kembali membasahi pipinya. Penampilannya saat ini tidak ia pikirkan lagi. Wanita itu terus memikirkan tentang kondisi suaminya. Setelah mengetahui siapa ayah kandung Zain, tanpa berlama, Kama Sea langsung melajukan mobilnya menuju kediaman Salvatore ini. Nona Sea berbalik, ia memandang pria yang berusia jauh lebih tua darinya. Lionel tentunya terkejut dengan kedatangan Sea di malam ini, apalagi saat melihat penampilan kacau wanita itu. Di belakang Lionel, Vanya dan Jenna datang menyusul. Keduanya tampak bingung dengan kedatangan Sea. Terlebih Jenna, ia hafal dengan Sea, wanita yang menjemput Zain saat itu. Anda harus mendonorkan darah Anda untuk suami saya, ujar Sea dengan tatapan tajam. Tunggu, kenapa saya harus? Karena Anda adalah ayah kandung suami saya, sentak Sea Hangmana membuat Lionel membulatkan matanya. Vanya dan Jenna langsung menatap pria itu dengan tatapan terkejut. Apa Anda tengah ngada? Tolong, jangan buat keributan di rumah saya, seru Lionel dengan tegas.
Sea menarik sudut bibirnya. Ngada, saya tidak punya waktu untuk ngada. Apa golongan darah Anda AB? Dengan kaku, Lionel menganggukkan kepalanya. Saya tidak punya banyak waktu. Sebaiknya Anda ikut dengan saya ke rumah sakit jika Anda dan keluarga Anda masih meragukan ucapan saya. Jika Zain Albert, suami saya adalah anak kandung dari Lionel Salvatore dan Areha. Sea berlari sepanjang koridor rumah sakit. Langkahnya terhenti saat berpapasan dengan seorang suster. Keringat bercucuran di pelipisnya, nafasnya pun terdengar memburu. Di belakangnya, Lionel datang menyusul dengan Vanya dan juga Jenna yang turut memastikan keberadaan Zain. Sus, apa golongan darah masih dibutuhkan untuk pasien atas nama Zain Albert? Tanya Sea dengan gugup. Kami masih berusaha mencarinya, karena dokter akan melakukan tindakan operasi secepatnya, terang suster itu. Oh, operasi, Sea menggelengkan kepalanya, ia kembali menyadarkan dirinya yang sempat melamun. Saya bawa orang yang akan mendonorkan darahnya untuk suami saya. Sea menunjuk ke arah Lionel, melihat itu suster segera mengangguk. Untunglah, operasi bisa dilakukan segera. Mari, ikut dengan saya, ajak suster itu. Lionel menatap istrinya, tetapi Vanya justru membuang wajahnya. Ia tak bisa berkata, kata lagi saat ini. Rasa kecewa sungguh menghantui hatinya. Suster itu membawa Lionel pergi, meninggalkan Sea dan Vanya yang sama terdiam dengan pikiran mereka masing-masing. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan masa lalu suami Anda. Tapi, biarkan suami Anda mendonorkan darahnya untuk putranya. Kenapa kamu bisa yakin jika suamimu adalah putra suami saya? Sungut Vanya dengan tatapan tajam. Sea menghela nafas pelan. Sebenarnya tidak terlalu yakin, tapi kita akan membuktikannya kan, ujar Sea seraya memandang lekat wajah Vanya. Vanya melengos, wanita itu enggan menatap Sea. Dadanya bergemuruh, menahan emosi yang hendak meledak. Nama wanita yang bertahun-tahun lamanya tidak pernah ia dengar dan sebutkan lagi. Kini, kembali ia dengar dan mengalami masalah dengan keberadaan Zain untuknya. Sea, ketiga wanita berbeda usia itu menoleh. Mereka menatap Daisy yang tengah menggendong Kai yang menangis. Kenapa Kai bisa di sini? Heran Sea seraya mengambil alih putranya dari gendongan sang mama. Anakmu nangis di rumah cari dedinya, jadi supir bawa mereka ke sini. Dokter juga cari kamu buat tanda tangan surat persetujuan. Karena Zain akan segera dioperasi karena mengalami pendarahan di kepala. Tapi kata dokternya tenang aja, pendarahannya di luar otak jadi operasi dilakukan untuk mengeluarkan darah yang terjebak. Katanya sih gitu, terang Daisy yang berusaha tak menambah kepanikan Sea. Sea menganggukkan, dia menenangkan Kai yang menangis mencari Zain. Berbeda dengan Jenna, gadis itu menatap Kai dengan keningnya yang mengerut dalam. Dedi, Kak Zain udah punya anak juga, padahal kelihatannya masih muda banget, batin Jenna. Sea dan Daisy memutuskan untuk pergi. Mereka membiarkan Vanya dan Jenna di sana.
Terserah, kedua wanita itu ingin apa. Sea sudah terlalu sibuk mengurus keluarganya sendiri dan tidak harus memperdulikan dua wanita berbeda usia itu. Ma, panggil Jenna seraya memegang lengan sang mama. Kakakmu mati dan lihat, anak dari selingkuhan papamu itu kembali hadir. Anaknya sudah ditemukan, sebentar lagi mungkin wanita murahan itu yang akan memunculkan dirinya. Jenna, mama benar sudah tidak kuat. Vanya memeluk putrinya dengan erat, air matanya lirih membasahi pipinya. Jenna hanya bisa memeluk sang mama, ia juga turut sedih atas apa yang menimpa keluarganya. Jenna tak tahu persis apa yang terjadi di waktu lalu. Ia hanya mendengar sang mama menyebut jika sang papa pernah berselingkuh darinya. Jenna bingung ingin memihak siapa. Duanya mengatakan pembelaan masing-masing. Sea menunggu di depan ruang operasi dengan perasaan yang tidak karuan. Ricky masih tetap berada di sana. Kini pria itu menghibur Kai dengan menunjukkan video di ponselnya. Sementara Asriel, ia duduk di samping sang momi seraya memeluknya. Apa Dedi akan baik? Baik aja, tanya Asriel seraya mendongakkan kepalanya. Tentu, Dedi pasti akan berjuang keras di dalam. Balas Sea seraya mengecup lembut kening putranya. Tatapan Sea beralih menatap ke arah Lionel yang duduk di hadapannya. Pria itu hanya duduk sendiri seraya menundukkan kepalanya. Sedangkan Vanya dan Jenna memilih duduk menjauh dari mereka setelah mendonorkan darahnya. Lionel juga mengajukan tes DNA agar ia dapat memastikan apakah Zain benar anaknya atau bukan. Pria itu masih ragu, dia sangat yakin jika pernyataan Sea adalah salah. Operasi selesai dilakukan, Sea dan yang lainnya bergegas berdiri. Mereka menunggu dokter yang akan keluar dari ruangan operasi. Para tenaga medis satu persatu keluar. Mereka seakan tengah menunggu yang lainnya saat ini. Tak lama, sebuah berangkar dikeluarkan dari dalam. Melihat itu, Sea langsung tersenyum bahagia. Zain, lirih Sea dengan perasaan yang bahagia. Air mata Sea luruh, ia melihat mata Zain yang masih terpejam. Kepalanya terdapat perban yang melilitnya. Banyak luka goresan di tangan dan pipinya. Namun, Sea merasa bersyukur. Sebab, Zain masih diberi keselamatan atas kejadian kecelakaan itu. Dedi, Kai mau sama Dedi, histeris Kai saat melihat berangkar sang Dedi yang akan dibawa ke ruang rawat. Sea segera menggenggam tangan Asriel untuk mengikuti berangkar itu. Begitupun dengan yang lainnya. Kecuali keluarga Lionel, ketiganya tampak terdiam di tempat dengan pikiran masing-masing. Wajah Zain sungguh terngiang di benak Lionel. Selama bertahun-tahun kamu tetap kekeh mengatakan jika kamu tidak selingkuh. Sekarang, bukti terpampang nyata. Kalau pria itu, anak kamu, sentak Vanya dengan tatapan tajam. Belum tentu dia anakku, hasil tes DNA belum keluar. Golongan darah sama bukan berarti anakku kan, balas Lionel membela diri. Keduanya sibuk berdebat, hingga tak menyadari jika Jenna pergi dari sana. Gadis itu memilih mengikuti Sea yang pergi ke ruang rawat Zain. Sesampainya di sana, Jenna langsung masuk ke ruang rawat Zain karena memang pintunya yang belum tertutup. Kak, Sea menoleh,
ia menatap kehadiran Jenna dengan tatapan bingung. "Apa aku boleh melihat Kak Zain?" tanya Jenna dengan ragu. "Tentu saja, silahkan," jawab Sea dengan ramah. Jenna tersenyum, ia beralih menatap Zain yang sedang diperiksa keadaannya oleh suster. Tak lama, dokter datang. Sea yang melihat kedatangan dokter segera mendekat. Ia membiarkan Jenna menemani Zain di sana. Lagi pula, ada Daisy dan Ricky yang pastikan akan menjaga pria itu. "Onti cantik nih siapa?" tanya Kai dengan tatapan polosnya. Jenna tersenyum tipis. "Lucu, kamu namanya siapa?" Bukannya menjawab Jenna malah bertanya balik. "Namanya Cayang, Onti Bika panggil Kai Cayang," seru Kai yang mana membuat Ricky dan Daisy menggelengkan kepala mereka. Buaya, stok cewek di dunia mau kamu habisin ya, Om masih jomblo nih." "Ontinya buat Om lah," seru Ricky tanpa sadar membuat suasana mendadak menjadi canggung. Maksudnya buat stok yang lain? Jangan diembat semua, Om juga salah satu yang jomblo." Bagi napa? Ricky melirik ke arah Jenna dengan perasaan gugup. Jenna pun hanya melirik Ricky sekilas sebelum kembali menatap wajah lucu Kai. "Om na jelek, siapa juga yang mau? Kai jujur loh, Kai ndak calah," protes Kai yang mana membuat Ricky menganga mendengarnya. "Nih tahu bulat satu, boleh dibuang gak sih?" gumam Ricky yang mampu didengar oleh Kai. "Kai pengen tahu bulat. Dedi, tidurna jangan lama, nanti kita beli tahu bulat." Ya, seru Kai seraya mendekati berangkar sang Dedi. Tinggi berangkar yang sejajar kepala Kai, membuat anak itu harus menjinjit. Itu pun, hanya terlihat kening dan matanya saja. "Oh macih tidul, Oma ini Dedi. Diam, Dedi sedang istirahat dan kamu malah berisik," sedu Asril dengan kesal. Membuat Kai mengerucutkan bibirnya sebal. "Calah mulu pelacaan," gumam bocah menggemaskan itu. Zain mengerjapkan matanya, cahaya silau lampu membuatnya menyipitkan matanya untuk menyesuaikan cahaya yang masuk dalam retinanya. Tatapan matanya beralih menatap Sea yang tertidur di berangkar sebelahnya bersama dengan kedua putranya. Sementara Ricky, pria itu tidur di sofa. Tubuhnya terasa sangat kaku untuk digerakkan, kepalanya berdenyut sakit. Sejenak, Zain seolah tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Lama terdiam memandang langit rumah sakit, sampai suara anak kecil membuat Zain menoleh padanya. Kebelet, Kai kebelet, Kai turun dari berangkar, ia memegangi celananya untuk menahan rasa ingin buang air. Namun, saat turun dari berangkar, tak sengaja ia bertatapan dengan mata milik sang Dedi. Kok melek matana Dedi? Calah lihat ndayah Kai, gumam Kai dengan tatapan bingung. Padahal, Zain sudah mengerjapkan matanya, tapi, bocah menggemaskan itu menganggap dirinya sedang berhalu. Nantilah dipikilin, Kai kebelet, Kai berlari ke kamar mandi. Meninggalkan Zain yang masih memandang kepergiannya tanpa ekspresi. Tak lama, Kai keluar dari kamar mandi. Ia memegangi perutnya seraya berjalan kembali ke arah berangkar. "Tegana, untungna bika cebok cendili,"
gumam anak itu sebelum kembali naik ke atas berangkar sang momi. Namun, tatapan matanya kembali menatap ke arah Zain yang masih menatapnya di berangkar seberang. Beneran melek dacih, heran Kai, anak itu berjalan mendekati berangkar Zain. Lalu, ia menaiki kursi dan menatap Zain dengan alisnya yang menukik tajam. Tanpa diduga, Kai menyentuh mata Zain yang terbuka. Tentu saja Zain refleks langsung memejamkan matanya. Beneran ternyata, gumam bocah menggemaskan itu dengan tatapan berbinar. Momi, Cuamina udah bangun ini. Teriakan Kai membangunkan Sea dan Asril. Keduanya langsung menatap ke arah berangkar Zain. Melihat pria tampan itu sudah sadar, Sea langsung beranjak turun dan mendekati berangkar milik suaminya itu. Dengan haru, Sea langsung memeluk Zain dengan hati-hati. Akhirnya kamu bangun. Aku udah takut banget kamu gak bakalan bangun Hicks, ujar mata Sea luruh. Rasa ketakutannya meluap saat melihat Zain kembali sadar. Siapa? Pertanyaan Zain membuat Sea mematung. Wanita itu menarik dirinya dan menatap Zain dengan tatapan heran. Aku istri kamu, kok kamu lupa sih? Lirih Sea dengan perasaan takut. Raut wajahnya berubah pias karena berpikir jika Zain mengalami amnesia karena benturan di kepalanya. Aku punya istri, tanya Zain dengan alisnya yang menukik tajam. Punya? Lah aku siapa? Kamu jangan buat aku takut dong Hicks, aku panggilin dokter dulu sebentar. Saat Sea akan beranjak pergi. Tiba Zain menarik lengannya. Pria itu lalu menarik Sea dalam pelukannya, yang mana membuat tangis Sea pecah seketika. Kamu tuh buat aku takut Hicks, iseng banget sih Hicks. Kalau kamu amnesia gimana Hicks? Capek buat perkenalan lagi, udah gak ada tenaga Hicks, isak Sea. Zain tertawa kecil, ia tentu mengingat semuanya. Kepalanya memang masih terasa sakit. Tapi melihat istri dan kedua putranya membuat ia melupakan rasa sakitnya. Sejenak, Zain mengurai pelukan mereka. Ia menangkup wajah Sea dan mengecup bibir istrinya itu dengan cepat. Lalu, tangannya mengelus wajah cantik Sea. Walaupun saat ini wajah wanita itu terlihat pucat. Habisnya, muka kamu pucat gini. Lihat, udah mirip sama panda, ujar Zain dengan suara yang lirih. Pria itu belum memiliki banyak tenaga untuk berbicara. Aku gak bisa tidur dari kemarin karena khawatir dengan kondisi kamu. Untungnya sekarang kamu bangun. Kalau enggak, besok aku nikah lagi, kesal Sea. Zain memasang raut wajah yang datar. Enak aja mau nikah lagi, aku belum mati ya, omelnya dengan kesal. Ya makanya jangan mati, masa aku mau jadi janda lagi, sahut Sea seraya mengerucutkan bibirnya sebal. Keduanya kembali berpelukan, bahkan Zain mengadu pada istri tercintanya jika kepalanya masih terasa sakit. Sea pun pura meniup lukanya agar tak sakit lagi. Saat ini, Zain seperti layaknya anak kecil yang tengah mengadu lukanya pada sang ibu. Kai dan Asril saling tatap, keduanya sama bingung dengan tingkah kedua orang tua mereka. Transparan kita Kai, celetuk Asril yang mana membuat Zain dan Sea menoleh pada kedua anak itu. Iya, sampai lupa udah punya anak. Sini jagoannya Dedi. Zain merentangkan tangannya.
Kai dan Asriel bergegas menghampirinya. Sea pun membantu Kai untuk naik ke atas berangkar, agar lebih mudah memeluk Zain. Jangan kencang peluknya. Awas jangan sampai senggol kepala Dedi, peringat Sea. Dia sedikit khawatir saat kedua putranya kini berada di pelukan Zain. Tanpa diduga, Asriel menangis. Zain yang mendengar isakan tangis Asriel mendadak panik. Ia menatap lekat putra sambungnya yang sedang menangis itu. Ada apa? Kenapa menangis? Tanya Zain dengan bingung. Sea juga turut menatap putranya. Kirain Dedi nggak bangun lagi Hicks. Asriel takut Dedi nggak bangun lagi Hicks. Terang anak itu dengan sesenggukannya. Sea langsung memeluk putranya. Asriel beralih memeluk sang momi. Dia yang paling khawatir dari kemarin. Gak berhenti ngecek kamu masih nafas apa enggak. Ujar Sea yang mana membuat hati Zain terenyuh. Perlahan Zain mengangkat tangannya. Dia mengelus lembut kepala anak tampan itu. Hei, Dedi gak apa-apa boy. Kemari, peluk Dedi lagi. Asriel kembali memeluk Zain. Dia bahkan meletakkan kepalanya di atas dada bidang Dedi sambungnya itu. Sea tersenyum haru, kedua putranya memang sedekat itu dengan Zain. Bahkan, Asriel sangat takut Zain tak kembali bangun. Di saat asyik menatap pemandangan indah di depannya, tiba-tiba Sea teringat dengan keluarga Salvatore. Hasil tes DNA akan keluar beberapa hari lagi. Sea tidak tahu, apakah hasilnya benar Zain adalah anak kandung Lionel Salvatore. Ataukah Davita berbohong padanya? Mama mana? Tanya Zain saat tak melihat ibu mertuanya. Mama pulang semalam, dia gak bisa tidur di rumah sakit. Jadi, aku suruh pulang, ujar Sea. Baguslah, kasihan kalau mama di sini. Pasti capek, ujar Zain kembali. Sea mengangguk, memang Daisy tak bisa tidur di rumah sakit. Wanita parubaya itu paling anti dengan bau rumah sakit. Makanya, beliau memilih pulang. Sea meraih ponselnya yang ada di atas nakas, lalu ia melihat jam di layar ponselnya itu. Sudah jam 5, aku pulang sebentar buat ambil pakaian ganti ya, pamit Sea pada suaminya itu. Kamu di sini aja, biar Ricky yang ambil. Bangunin dia Gih, daripada ngorok gitu. Celetuk Zain yang mana membuat Sea tertawa kecil seraya menatap Ricky. Memang benar, pria itu tidur sambil mendengkur. Tapi, tidak dengkuran yang keras. Hanya saja, cukup mengganggu. Kamu gak boleh gitu, loh. Dia yang langsung ke tempat kejadian saat kamu kecelakaan. Lain kali, larangan orang tua tuh jangan dilanggar. Untung kepalanya gak hilang, omel Sea yang membuat Zain meringis. Oh iya, aku ditabrak truk ya, gumam Zain dengan suara lirih. Dia bahkan tak terlalu ingat dengan kejadian sebelumnya. Sejenak, Zain terdiam. Dia berusaha mengingat tentang kecelakaan yang menimpa dirinya. Perlahan, ingatannya terkumpul. Pria itu ingat sekali, sebelum kecelakaan terjadi dirinya sempat membeli tespek di apotik. Tatapannya perlahan beralih menatap Sea yang tengah bersiap akan pulang. Terus, tespek yang aku beli mana? Kamu udah coba? Aku belum mengeceknya, maaf, jawab Sea dengan tatapan meringis. Raut wajah Zain berubah datar, pria itu sangat berharap Sea sudah mengeceknya. Tespeknya ada di mana?
apa ketinggalan di lokasi kejadian? Tanya Zain kembali. Sea mengerjapkan matanya. Dia heran dengan pertanyaan pria itu. Apa tak ada pertanyaan lain? Baru sadar sudah menanyakan tespek yang dibeli. Apa pria itu tidak bertanya tentang ponselnya? Mumpung di rumah sakit, periksa saja bagaimana. Ayo aku temani. Usul Zain seolah ia lupa jika saat ini masihlah belum pulih. Sea menggelengkan kepalanya. Kamu belum bisa kemana? Mana? Udah. Tespeknya ada di rumah. Nanti pulang sekalian aku cek, putus Sea. Zain mengangguk cepat layaknya seorang anak kecil. Melihat itu, Sea hanya bisa menggelengkan kepalanya gemas. Sedangkan, kedua bocah menggemaskan di sebelah mereka tak mengerti apa yang sedang mereka bahas. Ya sudah, aku pulang dulu. Sea mengecup pipi Zain, lalu beralih mengecup pipi pria putranya. Seakan, ia memiliki 3 anak kecil saat ini. Ininya belum, unjuk Zain pada bibirnya. Sea menghela nafas pelan, dia menatap kedua putranya yang sedang tak melihat mereka. Dengan cepat, Sea mengecup bibir Zain dan beranjak pergi dari sana. Zain tersenyum, ia memegangi bibirnya yang habis dikecup oleh sang istri. Hatinya sungguh berbunga, padahal ini bukan yang pertama. Kai dan Asril kembali menatap Zain setelah fokus pada selang infus pria itu. Dedi kenapa cenyum gitu, kecambet apa? Tanya Kai dengan tatapan polosnya. Tawa lontek, lanjut Kai yang mana membuat Zain melongo. Ketiganya kompak menatap ke arah Ricky yang sedang menggeliat. Lalu, pria itu beranjak bangun dari tidurnya. Sejenak, ia mengucek matanya sebelum menatap ke sekitar. Taper lagi, jam berapa sih ini? Gumam Ricky setaya menggaruk pipinya yang tak gatal. Tatapannya tak sengaja mengarah pada Zain yang masih menatapnya. Seketika, ia membulatkan matanya bulat sahabatnya itu yang telah sadar. Zain kan? Ricky langsung beranjak berdiri. Dia berjalan cepat ke arah berangkar Zain dengan mengecek kondisi pria itu. Sadar juga lo, baru bini lo mau gue rebut. Malah sadar. Canda Ricky yang membuat Zain menatap dingin padanya. Bosan hidup ya? Dengus Zain dengan kesal. Ricky tertawa kecil. Enggak lah, masa temen makan temen. Kalau istri lo jadi janda untuk kedua kalinya, gue maju paling depan. Kapan lagi dapat janda kaya raya dan baik hati kayak bini lo itu? Dapat bonus anak 2 lagi. Walaupun satunya kayak tuyul lepas, tapi gak apa-apa. Gue tetap sayang kok. Ketiga pria berbeda usia di hadapannya memasang raut wajah dingin. Suasana pun mendadak terasa mencekam. Membuat Ricky merasa merinding. Pria itu mengusap lehernya dan beralih menatap Zain dengan cengiran khasnya. Yang Uncle maksud tuyul siapa? Nyindil Kaya, sewot Kai dengan kesal. Nih bocil ya, emang kamu merasa, sahut Ricky tak mau kalah. Iyalah, kan Kai kaya tuh, Kai mengerjapkan matanya. Dia baru tersadar akan ucapannya. Nda yao, Dedi tuh yang kayak tuyul cekalang nda ada lambutna. Seru Kai yang justru malah menyalahkan sang Dedi. Loh, kok jadi Dedi? Om Ricky kok, bukan Dedi, protes Zain yang tak terima disalahkan.
Vanya mengerutkan keningnya dalam saat melihat putrinya dan suaminya sudah rapih di pagi ini. Seakan, kedua orang itu tengah bersiap akan pergi. Dengan tatapan bingung, Vanya menghampiri putrinya itu. Karena sebelumnya, tak ada obrolan di antara mereka bertiga. Kalian mau kemana? Tanya Vanya yang mana membuat Jenna menoleh. Ah mama, kami mau ke rumah sakit. Tadi Kak Sia kirim kabar kalau Kak Zain sudah sadar. Jelas Jenna. Tatapan Vanya berlaih menatap ke arah Lionel yang juga tengah menatapnya. Tatapannya seakan sedang menuduh, Lionel pun menggelengkan kepalanya. Jenna memintaku untuk menemaninya ke sana. Kalau mengajakmu, pasti kamu tidak akan mau. Tentu saja, siapa yang mau menemui anak dari hasil hubungan gelap suaminya, sahut Vanya dengan ketus. Jangan mencari masalah pagi, aku tidak mau ribut sekarang. Ayo Jenna, papa harus ke kantor juga. Ajak Lionel yang memilih menyudahi perdebatan mereka. Jenna mengangguk, ia akan beranjak pergi bersama dengan Lionel. Namun, tiba-tiba Vanya berubah pikiran. Tunggu, aku ikut, serunya yang mana membuat Lionel dan Jenna saling tatap dengan kebingungan. Vanya masuk ke dalam kamarnya, ia mengambil tas dan juga dompet serta ponsel miliknya. Lalu, wanita itu kembali menyusul suami dan putrinya. Lionel tak mengerti, ia pikir Vanya tak akan mau ikut. Apalagi, mereka akan bertemu dengan Zain. Kalau setengah hati mending gak usah, ujar Lionel tak bermaksud melarang. Oh, kamu berharap bertemu sama si Areha itu ya? Anaknya sudah muncul. Gak lama pasti ibunya juga muncul, sentak Vanya. Lionel menghela nafas kasar, pagi ini istrinya sangat sensitif. Bukan hanya lagi ini sebenarnya. Setiap pembicaraan tentang masa lalunya pasti wanita itu berkata ketus padanya. Ya sudah, ayo. Vanya berjalan lebih dulu masuk ke dalam mobil, meninggalkan Lionel dan Jenna yang saling tatap dengan kebingungan. Keduanya menghela nafas pasrah, mereka sudah terbiasa dengan sikap dingin wanita itu yang sering kambuh. Ayo, keburu aku berubah pikiran, seru Vanya dari dalam mobil. Kamu lihat, mama itu sebenarnya sangat pencemburu, tapi dia gengsi untuk mengatakannya, bisik Lionel. Lebih ke kepo sih pa, sahut Jenna seraya menaikkan bahunya acuh. Keduanya pun menyusul Vanya yang sudah duduk manis di dalam mobil. Sesampainya di rumah sakit, Lionel dan Vanya langsung turun dari mobil mereka. Disusul oleh Jenna yang turut berjalan di belakang keduanya. Namun, langkah Lionel terhenti saat melihat wanita yang sudah lama tidak ia temui. Davita, gumam Lionel yang mana membuat Vanya dan Jenna beralih menatap wanita yang diucap oleh Lionel. Oh, wow, kita bertemu di sini Tuan Salvatore, sambut Davita dengan tersenyum lebar. Davita datang karena Benny yang memaksanya, putranya itu mengatakan ingin menjenguk Zain. Awalnya Davita tidak mau, tetapi putranya terus memaksanya. Terpaksa, Davita datang dan dia justru bertemu dengan pria yang sudah lama ia tidak pernah lihat. Bahkan, suaminya sama sekali tak bekerja sama dengan perusahaan keluarga Salvatore. Ayo kita main tebak-tebakan,
pasti kalian kesini karena ingin menjenguk putra simpanan suamimu kan, Fanya? Hais, aku memang pintar dalam menebak. Bagaimana? Dia masih gak mau mengaku jika dirinya pernah tidur dengan wanita lain? Atau, dia masih mengatakan jika dirinya tidak selingkuh? Perkataan Davita membuat Fanya meradang. Ia bahkan sampai melangkah maju untuk melawan Davita. Namun, Jenna segera menahannya. Jadi kamu biang keroknya? Dari dulu, selalu saja kamu, sentak Fanya dengan tatapan marah. Davita menarik satu sudut bibirnya ke atas. Kalau aku tidak bertindak, mana mau suamimu ini bertanggung jawab atas perbuatannya? Sahabatku, Areha dia adalah korban. Masih ingat saat itu sahabatku mengemis padamu agar kamu bertanggung jawab atasnya? Areha korban, tapi dia harus mengemis pertanggungjawaban itu pada pelaku, sentak Davita dengan menatap tajam ke arah Lionel. Kau, Fanya akan maju melawan Davita. Kedua wanita itu akan segera bertengkar. Namun, Benny dan Lionel segera menahan kedua wanita itu agar tak membuat keributan di rumah sakit. Lionel menarik Fanya menjauh, Jenna pun mengikutinya dari belakang. Ketiganya meninggalkan Benny yang masih menahan tubuh sang mama. Selepas kepergian ketiga orang itu, Davita menepis tangan putranya yang menahannya. Lalu, ia membenarkan tatanan rambutnya dan juga bajunya yang sempat berantakan. Bisa gak sih, Mama gak cari ribut, Benny malu mah, sentak Benny dengan kesal. Ya udah, kalau kamu malu Mama pulang aja. Ogah ketemu lagi sama keluarga itu, sungut Davita. Benar saja, wanita itu berlalu pergi, meninggalkan Benny yang mengacak rambutnya dengan kasar. Kok jadi gini sih, gumam Benny dengan frustasi karena tingkah sang mama. Yang bener nyuapinnya dong, protes Zain di saat Ricky menyuapinya. Karena Sea belum kembali, terpaksa Ricky lah yang menyuapi pria itu. Ini juga udah bener, protes terus kayak ibu gosip, kesal Ricky. Ia bahkan sampai mendorong sendok itu dengan kasar ke mulut Zain. Lo mau gue cepet mati ya, pekik Zain dengan kesal. Emang, biar bini lo jadi janda terus gue jadi suaminya, sahut Ricky dengan memasang wajah mengesalkan. Zain mendengus sebal, ia melahap makanannya dengan setengah hati. Pria itu berharap, istrinya segera kembali dan mengambil alih piring itu dari tangan Ricky. Sungguh tersiksa ia saat ini disuapi oleh pria itu. Ponsel gue mana? Gue mau telpon Sia aja, suruh dia cepet balik. Disiksa mulu suaminya di sini. Malah diancam mau dibuat metong lagi. Aduh Zain seraya mencari keberadaan ponselnya. Astaga nih orang ya, baperan amat. Siapa yang mau buat lo metong Jamal? Kagak ada, ah elah, makan banyak amat dramanya, greget Ricky. Zain tersenyum lebar, dirinya pikir Sea sudah kembali. Namun, senyumannya luntur seketika saat melihat kedatangan Jenna beserta orang tuanya. Ricky mengenali ketiga orang itu, tapi ia tak tahu sejak kemarin ketiga orang itu terus hadir dan membuat suasana menjadi tegang. Kamu, Zain mengenal Jenna, tatapannya beralih menatap kedua orang tua Jenna yang turut masuk mengikuti putri mereka. Zain tersenyum canggung,
ia tak mengerti mengapa Jenna bisa berada di sini menjenguknya. Tatapan Zain lalu beralih menatap kedua putranya yang tertidur di brangkar sebelah. Kedua anak itu memilih tidur pagi setelah keduanya sarapan. Aku bawakan buah untuk kakak. Semoga kakak cepat sehat kembali. Jenna meletakkan parsel buah yang dirinya bawa di atas nakas. Lalu, ia melirik pada kedua orang tuanya yang sama menatap ke arah Zain. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Lionel dengan tatapan datarnya. Zain mengangguk kaku. Lumayan, maaf merepotkan kalian untuk datang menjenguk, sahut Zain dengan ramah. Mendadak suasana menjadi canggung. Zain bingung ingin berkata apa. Ricky yang selalu mencairkan suasana juga turut bingung dengan suasana saat ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Ia sedikit melirik ke arah Vanya yang menatap lekat pada Zain. Apa istrimu sudah memberitahukan padamu sesuatu? Tanya Lionel dengan tatapan lekat. Pa, tegur Jenna, ia tahu jika saat ini bukan waktu yang pas untuk memberitahu tentang status Zain. Beritahu apa? Tanya Zain dengan tatapan bingung. Beritahu kalau kamu anak hasil dari hubungan gelap suami saya dengan ibu kamu. Deh, Ma, sentak Jenna dengan tatapan terkejut. Ia tak menyangka jika Vanya mengatakan itu semua di saat seperti ini. Zain mengerjapkan matanya, ia merasa telinganya sedang tidak berfungsi dengan baik. Ia pun menggosok telinganya perlahan, dan kembali menatap ke arah Vanya yang masih memandang dingin ke arahnya. Sedangkan Ricky, pria itu meraih ponselnya dan mencoba untuk menghubungi Sea. Karena ia merasa, suasana sekarang sudah tidak kondusif lagi. Hasil tes DNA memang belum keluar, tapi saya yakin kamu putra suami saya dengan selingkuhannya, ujar kembali Vanya. Vanya, apa? Apaan kamu? Bisik Lionel seraya berbisik lirih pada telinga istrinya itu. Biarkan saja, untuk apa ditutup, tutupi, dia harus tahu, jika memang dia lahir di luar pernikahan. Kamu takut dia sakit hati, aku tidak peduli, sentak Vanya yang mana membuat Zain menundukkan kepalanya. Tubuh Zain gemetar, matanya terasa berair. Dadanya bergemuruh hebat, jantungnya pun berdetak lebih cepat. Matanya menatap nanar lantai rumah sakit dengan perasaan sesak di dada. Perkataan Vanya membuat dirinya merasa down saat ini. Sementara itu, di rumah Sea masih menunggu hasil tes pack. Ia baru saja melakukan tes pada urinnya. Berharap, jika apa yang diimpikan suaminya terkabulkan. Saat sedang menunggu, tiba-tiba ponselnya berdering. Sea langsung mengangkatnya dan melihat siapa yang menelponnya. Ricky, gumam Sea. Ia pun mengusap layar ponselnya dan menjawab telepon dari sahabat suaminya itu. Cepat ke rumah sakit. Sea tak sempat melihat hasil tes pack itu. Dia langsung berangkat menuju rumah sakit setelah Ricky memberitahukan tentang kedatangan keluarga Salvatore. Satu hal yang menjadi beban pikiran Sea, ia khawatir salah satu dari mereka memberitahukan tentang status Zain. Karena pria itu belum sembuh total, Sea takut berita itu akan menghambat proses penyembuhan Zain. Brak, Sea membuk pintu cukup kasar. Wanita itu menatap tajam ke arah tiga orang yang membuatnya marah saat ini.
Dengan cepat, Sea mendekat pada mereka dan berdiri tepat di hadapan suaminya. Seolah ia menjadi tameng untuk Zain saat ini. Si ibu ini mengatakan kalau Zain anak di luar nikah. Setelah itu, Zain tak bersuara lagi. Apa perlu aku panggil dokter? Adu Ricky yang sedari tadi mencoba menyadarkan Zain dari keterdiamannya. Ya, tolong panggilkan dokter, titah Sea. Ricky mengangguk, ia bergegas keluar untuk memanggil dokter. Sementara Sea, tatapan beralih menatap Jenna yang seolah merasa bersalah. Gadis itu ingin mendekati Zain, tetapi Sea langsung segera menepisnya dan menatap tajam padanya. Aku memberikanmu nomor ponselku dan mengabarimu jika Zain sudah sadar hanya untuk menghargaimu. Dari penolakan kedua orang tua ini, hanya kamu yang menerima Zain. Tapi kenapa kamu justru kesini dan membuat masalah? Sentak Sea dengan marah yang menggebu. Kak, maaf, aku hanya ingin menjenguk Kak Zain. Tidak bermaksud apa, ujar Jenna dengan tatapan memelas. Sebaiknya kalian keluar, titah Sea dengan tatapan dinginnya. Kak, keluar, sebelum tes DNA itu ada. Kalian tidak boleh datang ke sini. Teriak Sea dengan nafas memburu. Lionel mengangguk patuh karena merasa dirinya salah dan datang di waktu yang tidak pas. Lalu, ia segera menarik tangan Jenna keluar dari sana. Awalnya Jenna berontak, ia ingin tetap berada di sana bersama orang yang dikatakan sebagai kakaknya. Namun, Lionel tetap kekeh menariknya keluar. Vanya masih diam di tempat. Wanita itu memandang Zain yang masih terdiam dengan tatapan kosong. Tunggu apa lagi? Perlu saya memanggil satpam untuk menyeret Anda? Cetus Sea dengan penuh penekanan. Vanya akan berbalik, tatapan matanya tak lepas dari Zain. Tanpa diduga, Zain mengangkat pandangannya. Membuat ia dan Vanya bersitatap. Namun, setetes air mata jatuh membasahi pipi Zain. Entah mengapa, Vanya merasakan hatinya seakan tercubit sakit saat melihat air mata pria itu. Tak ingin larut dalam perasaannya, Vanya memilih segera keluar dari sana. Sea berbalik, ia segera menangkup wajah Zain agar pria itu menatapnya. Perlahan Zain menatap mata Sea dengan tatapan nanar. Matanya terlihat merah berkaca-kaca. Apa yang dikatakan dia benar? Kalau aku, lihat aku, titah Sea yang mana membuat Zain fokus menatapnya. Jangan dengarkan mereka, fokus pada kesembuhanmu dulu sekarang. Tapi mereka bilang, aku ini, Zain tak sanggup melanjutkan perkataannya, ia justru menjatuhkan air matanya. Pria itu menangis tanpa suara, membuat Sea yang melihatnya tak kuat menahan sesaknya. Bagaimana tidak? Tahun lamanya Zain tak mendapat kabar orang tuanya. Sekalinya dapat, ia justru merasa dunianya diruntuh seketika. Apa pria tadi ayahku? Katakan, dia ayahku, ayah kandungku, tanya Zain dengan tatapan lekat. Sea memejamkan matanya, tak lama ia mengangguk. Barulah isak tangis Zain terdengar, bibirnya bergetar hebat. Tangan Zain terangkat, ia menunjuk ke arah pintu yang tertutup. Kenapa dia meninggalkanku? Apa karena aku anak? Zain memejamkan matanya, kepalanya yang terasa sangat sakit.
Zain, semuanya gara mama. Bisa gak sih mama gak buat masalah dulu, sesampainya di rumah? Jenna terus menegur sang mama yang menurutnya sudah melewati batas. Kenapa kamu jadi belain anak haram itu, Jenna? Mama hanya mengatakan apa adanya, sahut Fanya dengan kesal. Ma, gak ada yang namanya anak haram, semua anak itu terlahir suci. Kak Zain belum sembuh. Setidaknya tunggu dia sembuh dulu. Jenna menghentikan langkahnya, membuat Fanya pun turut menghentikan langkahnya. Kamu membenarkan apa yang telah papa kamu perbuat, iya? Kamu mana tahu rasanya jadi mama? Jenna, sentak Fanya dengan tatapan tajam. Ma, ada apa ini ribut? Ribut, Fanya dan Jenna tersentak kaget. Begitupun dengan Lionel yang baru saja menyusul mereka masuk. Ketiganya beralih menatap seorang pria baya yang menatap mereka dengan tatapan dingin. Ayah, lirih Lionel seraya menatap pria baya itu dengan tatapan terkejut. Roderick Chandra Salvatore, dia adalah ayah kandung dari Lionel Salvatore. Pria baya itu mendatangi rumah putranya tanpa mengabarinya lebih dulu. Kehadirannya tentu membuat Lionel dan Fanya terkejut. Ayah, kapan ayah kesini? Tanya Lionel mencoba mencairkan suasana seraya menghampiri ayahnya itu. Ayah dengar kalian memperebutkan pria bernama Zain. Siapa dia? Tanya Tuan Roderick dengan tatapan penuh selidik. Dia bukan siapa. Siapa? Dia. Ayah harus tahu satu hal. Selama ini aku sudah lelah menyimpan ini semua seorang diri karena masih memikirkan kesehatan ayah. Tapi sekarang, aku sudah muak dengan semuanya. Perkataan Fanya membuat Lionel membulatkan matanya. Dia menatap tajam Fanya seolah mengisyaratkan agar wanita itu tak melanjutkan ucapannya. Fanya tak gentar, ia menatap ayah mertuanya yang sedang menanti kejujurannya. Saat Lionel hendak berbicara, Roderick mengangkat satu tangannya, memberikan peringatan agar putranya itu diam dan membiarkan Fanya berbicara. Putra ayah ini pernah selingkuh, seru Fanya seraya menatap tajam Lionel. Aku tidak selingkuh, elak Lionel dengan wajahnya yang memerah. Kamu tidur dengan dia sampai menghasilkan anak. Apa namanya kalau bukan selingkuh? Masih aja ngelak, bentak Fanya. Lionel menjambak rambutnya frustasi. Dia mendekati istrinya yang menatapnya seolah menantang dirinya. Aku tidak selingkuh, aku dijebak. Aku tidak tahu kalau aku meniduri wanita lain, karena aku dijebak oleh mantan tunanganmu. Aku diberi obat dan aku melihat wanita itu adalah kamu. Aku tidak menyukai apalagi mencintai wanita itu. Bagaimana bisa aku selingkuh? Seru Lionel dengan nafas memburu. Jenna terlihat bingung. Ia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Perdebatan orang tuanya membuatnya sangat syok saat ini. Kedua orang tuanya masih saling teriak dan membela diri masing-masing. Jenna yang mendengarnya saja sudah merasa kepalanya sakit. Bersambung.